Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar para pemirsa Oma TV? Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bertemu kembali dalam program Bincang-Bincang Sehat. Edisi hari ini, edisi hari Ahad, 17 Ramadan 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan 10 Mei 2020 Miladiah. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu makanan dan minuman yang direkomendasikan Al-Quran. Nah, untuk para pemirsa Umat TV yang menyaksikan live streaming kami, yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan melalui line voice note ataupun WhatsApp di 0811 172 271. Sekali lagi di 0811 172 271. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kita dokter pemateri utama kita hari ini, yaitu Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, Mas Afwan. Alhamdulillah Kawan sehat. gimana juga Alhamdulillah sehat, Dok, ya. Baik, sehat, alhamdulillah. Puasa lancar ya. Alhamdulillah. lancar. Baik, para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu makanan dan minuman yang direkomendasikan Al-Quran, bisa mengirimkan pesan melalui 0811 172 271. Nah, baik, Dok. Sekarang kita membahas tema yang sangat menarik untuk hari ini, Dok, yaitu uh, makanan dan minuman yang direkomendasikan Al-Quran. Nah, ternyata, Dok, Al-Quran ini selain berisi sebagai pedoman hidup kita, ternyata juga menyebutkan makanan dan minuman dalam Al-Quran. Ini bagaimana ini, Dok? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Pemirsa umat yang dirahmati Allah dan Afwan, kita bersyukur hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pemirsa umat TV juga dapatkan nikmat, khususnya nikmat sehat ini, apalagi ya. Jadi topik kali ini cukup menarik ya, tentang makanan dan minuman yang direkomendasikan. Banyak sekali dan diantaranya adalah wahtin, watini, zaitun, terus kemudian disebutkan juga madu, dikatakan sebagai syifa. Di Al-Quran disebutkan syifa di sini berarti kan memang untuk obat. Jadi ada 3 jenis makanan yang memang disebutkan secara jelas oleh Al-Quran dan yang dikatakan syifa oleh Al-Quran salah satunya madu. Jadi kita akan bahas kali ini ada wasin, minyak zaitun, dan madu. Sedikit mungkin saya uraikan Mas Afwan sebagai pembaca bahwa buah tin ini buah yang tinggi antioksidan. Antioksidan itu anti radikal bebas atau anti O2-min. Jadi kalau bicara anti radikal bebas berarti anti proses pengerusakan sel. Artinya buah tin ini bagus untuk ya bikin awet muda, mencegah kanker, mencegah kerusakan sel, baik itu dinding epitel pembuluh darah ataupun sel-sel yang lambat tumbuhan dini dan ini gambaran sedikit tentang buah tin. Ya. Oh iya ya, sudah. Kalau minyak zaitun, kalau minyak zaitun, kalau minyak zaitun itu tinggi apa ya, kalau istilah orang awamnya itu kolesterol baik. Jadi minyak zaitun itu meningkatkan HDL. HDL meningkat, maka LDL menurun. Itu minyak zaitun itu sangat bagus tuh untuk kasus kolesterol tinggi. Karena memang dia tinggi menghasilkan HDL gitu. Nah, fokus saya ke madu ini karena madu ini dikatakan sifat. Kan Rasulullah berfirman ya berkata bahwa gunakanlah selalu 2 macam obat. Allah berfirman madu itu sifat, Rasul berkata gunakan 2 macam obat. Dan jadi madu ini benar-benar bisa menjadikan kita untuk solusi kesehatan. Apa kandungan dari madu? Ada satu yang cukup menarik yaitu enzim
ini yang luar biasa. Ada enzim yang namanya enzim diastase dan masih banyak enzim lain. Tapi saya fokus ke diastase ini membantu proses pencernaan, ya, memperbaiki fungsi dari sistem pencerna makan kita. Maka itu ada satu hadis yang cukup menarik. Jika ada seorang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit perut, ya Rasulullah. Mai sakit ya Rasulullah, minumi madu. Mai sakit ya Rasulullah. Dan keempat kali bilang, mai sakit ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Minumi madu lagi. Perut saudaramu itu yang berdosa. Jadi, yang disalahin perutnya ini, bukan madunya. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata madu ini sangat bagus untuk pencernaan. Dan ternyata saya juga buktikan ini dengan uji praklinis. Saya coba biarkan kuman yang berhubungan dengan pencernaan, salah satunya E. coli, Salmonella typhosa. Saya bikin dibiarkan dalam media biak, kemudian saya teteskan madu, saya lihat zona hambat. Ternyata membuat zona hambat. Jadi benar sekali nih bahwa madu ini benar-benar bisa untuk proses pencernaan. Ya. Karena aktivitas dari enzim tadi diduga karena faktor itu, atau diduga karena pH-nya yang asam, atau diduga karena ada dua kondisi manis. Yang ketiga juga diduga karena ada satu zat yang ternyata hampir mirip seperti antibiotik alamiah, yaitu 2-hidroksidase, 2-oik asid. Ya. Ini contoh zat-zat yang ternyata berperan sebagai antibiotik alamiah. Jadi madu ini sangat bagus tadi. Jadi benar perkataan Rasulullah yang mengatakan untuk masalah perut adalah madu, dan gunakanlah dua macam obat, Al-Quran dan madu. Dan ternyata madu ini memberikan efek sangat luar biasa. Ya. Bahkan saya juga melakukan penelitian tidak hanya ke saluran pencernaan, saya coba ke saluran pernapasan dan kulit. Ternyata juga membuat zona hambat. Hal ini menunjukkan bahwa madu tuh bagus tuh untuk kasus infeksi kulit, ya, sama pernapasan. Saya pernah coba pasien yang sakit gangren disertai dengan infeksi. Saya coba tuh madu saya masukin ke kasa, kemudian saya totol begitu, ya. Ternyata regenerasi lebih cepat. Terus peradang aja juga berkurang. Maka itu kenapa madu ini bisa dipakai sebagai salah satu aspek dalam pengobatan luka. Karena madu juga memiliki efek higroskopis. Jadi dia mampu menarik air. Jadi kalau ada pus atau nanah dengan ditempel, dia akan keluar. Sama madu juga bagus untuk pencernaan. Saya coba kuman Staphylococcus aureus. Ternyata juga bikin zona hambat. Dan saya coba dengan bawa pasien yang sakit tenggorok, gitu ya, atau radang tenggorok. Salah satu menu tambahannya adalah madu ditambah dengan jeruk lemon. Ini juga cukup bagus nih untuk tenggorok. Nah, itu sedikit gambarannya, Mas Afwan, tentang minyak zaitun, buah tin, dan madu. Baik, ya. Terima kasih dok atas penjelasannya, dan memang ketiga buah ini nih dok, memang sangat direkomendasikan ya dok ya. Baik dok. Iya, tapi langka di Indonesia. Masih Baik, langka di Indonesia. Iya, kalau untuk buatin ini untuk di Indonesia memang tergolong ini masih sangat langka dok ya, dibandingkan untuk madu sama zaitun mungkin sudah banyak kita temukan, tapi kalau untuk buatin ini memang masih sangat langka kita temukan. Nah, dok, untuk tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk madu ini sangat bagus untuk pencernaan, pernafasan, dan bahkan kulit. Nah, kira-kira ada enggak dok dari ketiga jenis makanan dan minuman yang direkomendasikan Al-Quran ini yang untuk penanganan penyakit secara khusus mungkin dok? Digunakan untuk penanganan penyakit secara khusus. Baik, jadi begini, kalau madu itu kan sifatnya lebih general ya, antibiotik alamiah, terus sumber energi, sumber enzim, gitu ya. Itu kalau secara umumnya. Kalau secara spesifik itu ada di riwayat dalam surat Maryam. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa itu tertulis tentang kurma atau rutop, kurma muda. Jadi suruh konsumsi kurma. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata salah satu juga buah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kurma, sangat bagus untuk persalinan. Jadi kalau membantu proses persalinan supaya lebih lancar, konsumsilah kurma. Karena
Karena ternyata kurma ini mengandung zat yang diduga apakah pemicu oksitosin ataukah sejenis zat yang mirip dengan oksitosin. Ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Yang pasti konsumsi kurma itu mampu merangsang kontraksi rahim. Ini secara spesifik buah yang memang direkomendasikan untuk kasus tadi. Tapi ada juga di hadis Rasulullah bahwa kurma itu mencegah racun dan sihir. Ini di hadis. Ya, jadi menunjukkan bahwa kurma ini juga bagus nih untuk sebagai anti racun dan anti sihir. Jadi bagi jamaah yang khawatir takut terkena sihir, rutinkanlah 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Insya Allah tercegah dari racun dan sihir. Nah itu contoh yang spesifik ya, penggunaan kurma untuk melahirkan. Kalau madu sifat secara umum, ya, banyak aspek yang bisa disembuhkan dengan madu. Ya, kalau buah tin dan minyak zaitun secara spesifik dikatakan sifat juga tidak, juga tapi bersifat umum. Kira-kira gitu Mas Afwan. Jadi ada madu, ada kurma, ada minyak zaitun, dan ada buah tin. Baik dok. Ya, kalau untuk kurma ini memang sering kita dengar ya dok ya, dan sudah dikisahkan dalam Al-Quran mengenai bagaimana Maryam ketika melahirkan tadi dok. Nah, ini juga sering beredar di masyarakat ini dok, mengenai madu. Saya spesifik ke madu ini dok. Bahwasanya ada beberapa penyakit yang disarankan untuk tidak meminum madu. Ini bagaimana ini dok? Seperti misalnya diabetes misalnya dok. Ini bagaimana? Iya, jadi memang karena manisnya ini dikhawatirkan ya, menaikkan kadar gula darah. Jadi ada penelitian, walaupun penelitian ini masih level mencit, level tikus ya. Dicoba tikus yang dibuat diabetes, terus dimasukkan madu di dalam bentuk minuman dari 1 mili, 2 mili, sampai 10 mili per kilogram berat badan. Ternyata dicek itu mengalami kenaikan kadar gula darah kalau dikonsumsinya itu sebanyak 5 mili per kilogram berat badan. Hal ini menunjukkan kalau minum madu gitu ya, bisa naikin gula kalau konsumsinya 5 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau dikonversikan, ini konversi saja dengan manusia dengan berat badan misalnya 60 kilo, maka dikali 5 mili berarti 300 mili. Berarti akan terjadi kenaikan gula darah kalau minumnya 1 botol Mas Afwan. Jadi tinggi gitu loh. Maka itu konsumsi madu nggak mungkin lah langsung 1 botol ya, karena dikhawatirkan berlebihan. Sedangkan Allah aja bilang ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Jadi yang berdampak buruk kalau konsumsi madunya berlebihan. Nah, bagaimana untuk orang diabetes? Apakah ini sama dengan tikus tadi? Nah, itu perlu dicoba. Nah, pengalaman saya kalau hanya 2 kali 1 sendok makan sih insya Allah tidak masalah. Tapi kalau 2 kali 1 botol baru bermasalah. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Cuman ketika kadar gula tinggi, kadang-kadang rasa khawatirnya itu yang menyebabkan gulanya jadi naik. Tapi kalau minum madu sendiri sih insya Allah tidak. Kenapa? Karena di madu ini ada enzim yang menghambat penyerapan glukosa cepat. Jadi dihambat. Jadi kayak semacam pengikat yang dia tidak menyebabkan si gula itu terserap terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat nanti insulin semakin berjambet. Maka itu pada orang diabetes boleh, asal tadi dosisnya 2 kali 1 sendok makan sudah cukup untuk orang diabetes. Kira-kira begitu Mas Afwan. Baik. Ya, terima kasih dok. Sangat menarik ini penjelasannya ya. Dan memang untuk madu ini dok, kalau Indonesia ini memang sudah tidak perlu kita khawatir lagi ya. Sudah banyak disiapkan sudah banyak ada di Indonesia. Dan untuk mengenai madu ini sendiri dok, kira-kira untuk kondisi seperti ini, apakah disarankan dok untuk meningkatkan sistem imun atau bagaimana dok di tengah pandemi seperti ini? Nah, iya betul. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di awal ya tentang pandemi ini, saat ini kita dihadapkan dengan wabah yang ini menunjukkan begitu lemahnya manusia. Allah hanya menguji makhluk yang
nggak kelihatan oleh mata, tetapi bikin repot seluruh manusia di Iya, muka bumi ini. betul dok. Dan Betul. timbullah kekhawatiran nih, khawatir kena virus dan khawatir ekonomi. Karena ternyata ini ekonomi juga jadi masalah. Jadi, ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Allah. Jadi langkah pertama untuk kasus COVID ini ya berserah diri kepada Allah harusnya ya. Karena mereka kan makhluk Allah, mereka tunduk kepada Allah. Sabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka bertasbih. Seluruh makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi hubungannya dengan COVID itu langkah konkretnya ya harus minta sama Allah, dekat dengan Allah, tingkatkan amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Terus kemudian jangan khawatir, jangan cemas, bikinlah bahagia. Kalaupun misalnya terpaksa dia terkena virus, ya coba tingkatkan imunnya. Nah ini penting. Karena virus ini kan self-limiting disease. Sembuh dengan respon imun tubuhnya sebenarnya. Sampai saat ini obatnya pun belum ada ya, masih sebatas simptom ataupun gejala yang muncul direduksi. Ya, kalaupun ada antivirus ataupun penghambat S inhibitor dan sebagainya, ini salah satu usaha atau treatment. Dan vaksinnya pun sampai saat ini masih belum ditemukan karena memang butuh waktu. Terus apa nih, menunggu vaksin atau menunggu obat yang banyak riset dan penelitiannya, terus kita nyerah? Tidak. Tingkatkan imun. Nah, dari si imun itu tadi, bahwa sel darah putih kita ini juga bergerak atas izin Allah. Nggak bisa nih kita suruh-suruh Mas Afwan, ayo sel darah putih gerak, ayo lawan virus. Nggak bisa. Ini Allah yang ngatur. Jadi minta sama Allah, dekat sama Allah. Itu kunci yang paling dari sisi makanan. Nah, Allah bilang ya halalan thayyiban. Makan yang halal dan baik. Kan diduga nih virus COVID yang nomor 2 ini kan diduga transmisinya lewat kelelawar ya baru diduga ya. Karena kemiripan pada SARS-CoV-2 dengan kelelawar hampir mirip. Dan kelelawar adalah burung yang diharamkan. Jadi boleh jadi orang makan yang haram berdampak buruk. Orang minum khamr hatinya rusak, imunnya menjadi menurun. Jadi makan yang halal dan baik. Nah ini baik penting. Nah, salah satu yang baik perlu dikonsumsi pada kondisi COVID seperti ini, makanan-makanannya meningkatkan imun. Misalnya vitamin C dengan jambu biji, jeruk. Ya. Dan satu lagi, makanan-makanan yang memang spesifik meningkatkan imun. Salah satunya madu. Nah, madu ini meningkatkan imun, gitu ya. Terus ada antibiotik alamiah, sumber energi. Itu salah satu. Dan madu itu memang terbukti meningkatkan imunitas. Ada beberapa jurnal penelitian bahwa madu itu memang meningkatkan imunitas. Jadi rutinkanlah minum madu daripada minum sirup, minum gula, mohon maaf, berlebihan, malah menimbulkan efek merugikan kepada tubuh. Sudah ada pewarna, pengawet, perasa yang kita khawatir itu malah membebani fungsi tubuh, malah mereduksi respon tubuh. Jadi harapan saya kepada masyarakat, gantilah pemanisnya dengan madu, gitu ya. Gantilah pemanisnya dengan sesuatu yang alami, gantilah pemanisnya dengan sesuatu yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Mau siapa lagi yang kita percaya kalau bukan Allah dan Rasul? Kalau Allah dan Rasulnya sudah bilang madu ini obat, ya kenapa kita harus lain? Sami'na wa ata'na. Kira-kira begitu Mas Afwan. Jadi madu, kemarin juga saya kaji dengan herbalnya dengan habatus sauda. Habatus sauda mengobati Baik. semua penyakit kecuali kematian. Gitu Mas Afwan. Baik. Jadi kalau untuk mix seperti itu tidak ada masalah ya dok ya, di mix antara Oh nggak herbal ini masalah. atau madu, nggak masalah ya. Nggak Termasuk masalah. minyak Madu zaitun ini, itu boleh saja. Minyak zaitun itu nanti misalnya ditaruh dalam salad. Salad ditaburin minyak. Jadi saran saya kalau pakai minyak zaitun itu jangan dipanaskan. Ya. Kalau dipanaskan rusak. Jadi dalam keadaan mentah, campur aja Mas Afwan dalam salad gitu ya. Atau ditaburkan di sayur gitu ya. Harus dalam keadaan tidak dipanaskan. Karena nanti takutnya timbul senyawa transfat kalau efek dipanaskan. Baik, Gitu, tidak Mas disarankan Afwan. untuk dipanaskan ya dok ya, untuk minyak zaitun ini karena kebanyakan kita lihat di masyarakat kita memang dipakai untuk menggoreng ini menggunakan minyak zaitun dan ini memang tidak disarankan ya dok ya, atau gimana dok?
Tidak. Jadi proses pemanasan itu akan mengubah struktur molekul. Diduga timbul senyawa trans fat, ya trans fat. Dan ini sebenarnya yang bikin merusak tubuh, ya, senyawa trans fat. Jadi yang paling bagus itu tidak dipanaskan. Sebenarnya minyak goreng kalau yang namanya VCO itu bagus karena tidak dipanaskan. Tapi kalau sudah dipanaskan berdampak buruk juga. Jadi segala sesuatu yang dipanaskan beresiko. Maka itu kalau bisa minyak itu dipakai, ya bolehlah pakai goreng boleh gitu ya. Tapi jelas itu sudah mengurangi khasiatnya, mengurangi khasiat. Sebaiknya minyak zaitun tadi dalam keadaan tidak digoreng, jadi dicampur dengan salad atau dicampur dengan buah-buahan yang lainnya. Baik. Iya dok, ya, dan boleh memang campur ini dengan perlu, buah. ya perlu kita edukasi memang ini untuk masyarakat karena kebanyakan memang selama ini masyarakat menggunakan yang alami, tetapi mungkin dengan caranya yang masih kurang tepat ya dok ya. Iya, kemudian mengenai madu kembali dok, kita kembali ke madu. Nah, saat ini nih madu merupakan sudah banyak kita temukan di mana-mana dok untuk madu ini. Nah, kira-kira dok untuk madu itu sendiri, apakah disarankan juga biasanya saya lihat juga dok ada beberapa di masyarakat itu mereka mencampur madu dengan yang panas. Ini apakah sama dengan minyak zaitun tadi dok? Iya, jadi itu juga buruk ya. Jadi enzim ini bisa bekerja secara efektif kalau suhunya tidak terlalu tinggi. Misalnya madu dicampur dengan 100 derajat, rusak itu enzim. Tapi unsur glukosanya masih ada, unsur proteinnya masih mineralnya masih ada, cuman beberapa vitamin dan enzim akan hilang. Jadi penggunaan madu itu sebaiknya Jadi memang tidak disarankan ya dok ya untuk dipanaskan. dipanaskan jangan. Tapi kalau hangat boleh. Tapi kalau panas jangan. Apalagi suhu 100 derajat ya itu biasanya merusak. Jadi jangan dipanaskan. Nah masalahnya ini juga di masyarakat ini kan Ya dok. masih bingung nih madunya mana nih yang bagus, mana yang tidak bagus. Gitu ya. Ini juga jadi itu dilema. Dia, dok. Kira-kira iya, di masyarakat kita bingung ini. Terlalu banyak jenis madu, kira-kira madu yang bagus itu seperti apa, dok? Nah, ini yang jadi dilema. Gara-gara takut, wah ini kan ada palsu nih, kan ada asli nih. Akhirnya nggak jadi beli madu itu. Tapi belinya sirup, sama juga bohong. Masyarakat kita ini kadang-kadang lebih senang yang palsu nih, lebih senang yang palsu gitu kan. Tapi yang belum tentu palsu dan tidak, malah tidak dibeli gitu ya. Jadi begini memang saya yakin semua penjual madu ini berkata bahwa madunya bagus lah, tidak mungkin berkata madu jelek ya. Intinya begini, kita anggap sajalah bahwa madu yang beredar ini kualitasnya jelek, anggap saja. Saya selalu berkomentar bahwa seburuk-buruknya madu atau sejelek-jeleknya madu, ya itu lebih bagus daripada, mohon maaf, sirup gitu. Kalau sirup sudah jelas ada pewarna, pengawet, perasa, itu udah jelas itu kan. Sirup rasa anggur pasti ada rasanya gitu kan. Warnanya aja bisa mentereng gitu kan, berarti ada pewarna gitu kan. Nah, mungkin ada pengawet, wallahu alam. Jadi itu sudah jelas-jelas terbukti memang berdampak buruk kalau dikonsumsi terlalu berlebihan. Bolehlah konsumsi tapi jangan berlebihan ya. Nah, kalau madu paling banter ya, ini dimanipulasinya mungkin dengan CNC atau ditambahkan dengan gula atau si ternaknya dikasih makanan gula. Macam-macam cara-cara mereka memanipulasi. Maka itu sebaiknya saran saya kepada masyarakat, pilih madu yang memang sudah ada standar lab-nya ya, itu juga lebih pasti. Karena kita nggak bisa mengecek nih asli apa enggak, cuma dari hanya dikerubungi semut, nggak jadi patokan, tergantung jenis madunya. Kalau madunya madu sambiloto yang diambil, semut lari. Kalau madu bunga rambutan, ngumpul gitu. Jadi bukan berpatokan itu, atau berpatokan kepada bergas. Ini juga enggak, ini menunjukkan bahwa terjadi fermentasi. Maka itu hati-hati itu kalau sudah bergas. Ya. Di botol aja bergas, kalau lagi di perut meledak nanti. Dikhawatirkan. Nah,
Standarnya seperti apa? Ya, harus ada laboratoriumnya, dibuktikan secara Hmm. uji laboratorium, enzimnya dilihat, gitu ya, kandungan glukosnya dilihat, terus kemudian beberapa unsur mineralnya dilihat. Itu jauh lebih valid. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat. Atau misalnya kita melihat madu ini sudah terbukti nggak secara praklinis, klinis, gitu ya. Ada manfaatnya nggak? Kalau memang ada manfaatnya, ya berarti dia bagus. Kecuali dia tidak ada manfaat. Tapi kadang-kadang begitu, persaingan usaha, persaingan bisnis, akhirnya saling menjelekan antar penjual ini cukup buruk. Oh, ya. Sebenarnya sih, selama dia masih menjual madu, terus anggap madunya itu buruk, itu lebih baik lah menurut saya ketimbang konsumsi tadi yang mengandung penyedap, pengawet, ataupun perasa. Jadi tetaplah minum madu. Sudahlah anggap itu madu palsu, itu lebih aman daripada minum sirup. Udah begitu deh. Ya, takutnya Baik. masyarakat kita nggak pada mau minum ini ya. Kira-kira gitu Mas Daripada, Afwan. ya baik, mendingan madu ya dok ya daripada sesuatu yang jelas-jelas bukan madu ya, yang kurang, yang sangat tidak baik Iya. untuk kesehatan atau bagaimana? Iya dok. Kemudian juga ini dok sering muncul juga di masyarakat kita dok, mengenai mix ya. Kadang-kadang dok dicampur, mungkin ada makanan-makanan lain yang dicampur dengan madu, dicampur yang makanan-makanan yang tidak sehat. Apakah ini bisa mengurangi ataupun menghilangkan senyawa kimia yang ada pada makanan tersebut dok? Secara umum sih harusnya tidak ya. Karena kan dia alami ya. Selama dicampurnya dengan yang alami sih oke-oke aja. Misalnya susu campur madu, boleh. Buktinya ada susu tambah madu, ada kan di iklan-iklan. Iya. Campur dengan buah, itu bagus banget. Campur dengan teh, campur dengan jeruk lemon, saya buktikan dengan beberapa pasien saya kok tidak ada masalah. Jadi madu sifatnya itu bisa fleksibel, bisa menyatu dengan sesuatu yang alami. Jadi silakan minum teh pakai madu, ya, minum jus pakai madu daripada pakai gula. Atau mau nyoba, boleh dicoba kopi pakai madu, gitu ya. Boleh dicoba. Tapi kalau nggak panas juga nggak enak kan kopi kan. Kira-kira begitu Iya, Mas Safwan. Jadi baik. bisa dicampurkan dengan makanan kita sehari. Oke. Ya, dan ini juga dok, kita ada di beredar ya di media sosial dan ada beberapa video yang menyebar ini dok mengenai TNI kita ini yang menjaga rumah sakit khususnya untuk pasien-pasien COVID itu dengan memberikan madu dok terhadap pasien tersebut dan perkembangannya cukup bagus dan cukup signifikan. Ini menurut dokter bagaimana dok? Iya, tadi kan kita meyakini bahwa madu itu sifat. Ya, Hmm. mekanisme seperti apa perlu diteliti. Jadi langkah konkret TNI yang memberikan madu, wah bagus banget. Memberikan makanan-makanan yang alami itu, Masya Allah, luar biasa. Menurut saya Hmm. teruskan dan perlu disiarkan juga kepada masyarakat. Jadi nanti kalau ada masyarakat khawatir COVID, udah rutinkanlah minum madu, habat, madu, habat. Itu dirutinkan. Insya Allah aman lah, insya Allah. Ya, tapi semua ini kejadian ini kan atas kehendak Allah. Jadi Ya. ada juga nih orang yang udah madu, udah habat, kok masih kena COVID, yaitu tadi respon imunnya nggak bagus, semua ini atas izin Allah. Jadi tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa izin Allah. Semua izin Allah. Daun yang jatuh, izin Allah. Hujan yang turun, izin Allah. Kita kena sakit, kita atas izin Allah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan TNI itu mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah dan dijadikan Hmm. dan menjadi kesembuhan buat pasien-pasien COVID. Jadi teruskan itu cukup bagus. Bahkan kalau perlu tidak hanya TNI, seluruh masyarakat menyarankan masyarakat kita konsumsi madu. Hmm. Apalagi di area COVID begini ya, jadi menurut saya gantilah daripada gula mendingan madu. Jus buah tambahin madu, gitu. Itu jauh lebih bagus. Gitu Mas Afan. Baik, dan memang tidak perlu menunggu sakit ya dok untuk mengkonsumsi madu ini ya. Untuk terapi setiap harinya ini gimana dok? Kira-kira bagus tidak Iya. untuk tubuh kita? Jadi konsumsi madu ini jangan nunggu sakit. Jadikan itu rutinitas ya. Iya. Jadi apa? Misalnya bikin kue pakai madu, tadi bikin apa pakai madu. Jadi tidak harus dalam bentuk madu langsung, bisa Hmm. dicampurkan. Karena
enaknya obat alami itu bisa bersifat preventif, juga bersifat kuratif, bahkan bersifat rehabilitatif, pemeliharaan pasca orang yang sakit. Jadi enaknya madu tuh begitu, ya. Fleksibel. Kalau obat misalnya obat pusing misalnya, saya mau rutin obat pusing supaya nggak pusing, nggak bisa. Tapi kalau madu ya bisa untuk orang sebelum sakit, bisa untuk orang sakit atau orang yang pasca sakit. Inilah hebatnya obat-obat alami ya, karena alami itu sifatnya lebih lebih apa ya, fleksibel, lebih bisa berbaur. Jadi rutinkan. Berapa dosisnya? Bisa 3x2, 2x2, silakan. Yang penting jangan 3x1 botol. Ya. Berlebihan. Baik, dan ini tidak ada efek samping ya dok ya, dan tetap memang harus sesuai dengan dosisnya. Iya, kalau efek samping, efek kantong nih takutnya ya, kebanyakan. Artinya kalau berlebihan tetap menimbulkan efek lah kalau berlebihan. Kalau tadi minumnya 1 botol ya tetap nanti gula darahnya bisa agak tinggi ya kalau 1 botol misalnya. Jadi kan Allah juga melarang kita sesuatu yang iya. Dan memang harus tetap disesuaikan dengan dosis dan tidak terlalu berlebihan juga dok ya. Termasuk untuk makanan-makanan alami lainnya seperti kalau kurma, untuk sendiri kurma ini dok gimana dok? Menurut dokter, kira-kira kalau berlebihan gimana? Berlebihan kalau kurma ajwa boros berarti. Ya, kalau dilihat di sunnah efeknya kembali ke kantong juga ya dok ya. Jadi gini, kurma ini cukup unik ya. Ketika berbuka, Rasul bilang awali dengan kurma. Dalam hadis lain, rutinkan 7 butir kurma setiap pagi. Dalam kasus Maryam, itu konsumsi kurma. Jadi kurma ini luar biasa sebenarnya. Maka itu bulan puasa ini adalah bulan yang pas ketika ada COVID atau Corona, terus puasa. Wah, pas. Pasnya apa? Imunitas tubuh kita terjaga. Karena ternyata puasa meningkatkan imun. Ditambah lagi dengan makanan yang direkomendasikan tadi, kurma. Bukalah dengan kurma. Kurma ini luar biasa, sumber energi buat tubuh yang cepat. Ya, asal tadi jangan berlebihan lagi. Sekali lagi jangan berlebihan. Kalau ngikutin sunnahnya Rasul 7, udah setiap pagi 7, setiap pagi 7. Atau kalau buka silakan. Mau dibikin ganjil, mau bikin genap silakan. Tapi yang pasti kurma ini banyak penelitiannya. Salah satunya tadi antioksidan, terus bagus untuk persalinan. Terus kemudian ada beberapa komponennya ternyata juga memperbaiki fungsi pencernaan tubuh. Jadi banyak nih manfaatnya dari kurma itu sendiri. Maka itu berbuka dengan kurma, sahur boleh dengan kurma, silahkan. Jadi pas nih ada puasa meningkatkan imun, ada minum madu menjaga imunitas tubuh kita, ada kurma juga meningkatkan imun. Jadi luar biasa. Terus bikin salad buahnya tambahin minyak zaitun. Aduh, top. Jadi Islam itu sudah sempurna nih, tinggal kita mau jalanin apa enggak gitu. Masalahnya tidak mau menjalankan masalahnya. Kembali ke diri masing-masing juga ya dok ya. Iya, betul, betul. Intinya begini Mas Afwan, apa-apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah lah. Baik. Ya, yang salah mungkin persepsi kita aja. Allah itu nggak mungkin zolim lah kepada hamba. Ya. Iya dok. Iya, oke. Gitu Mas Afwan. Baik dok. Ya dok, ini ada pertanyaan yang masuk nih dok, dari pemirsa kita di rumah. Ini mengenai penderita tukak lambung dok. Ini katanya infonya tidak cocok minum madu, dan jika minum madu maka lambungnya makin perih. Ini bagaimana pendapat dokter? Iya, baik. Jadi memang bahwa pH madu itu agak bersifat asam. Ya, berkisar 3-4. Jadi memang pada orang-orang yang punya gastritis berat atau tukak lambung berat, saran saya madunya dicampurlah dengan air. Dicampur dengan air atau dicampur dengan makanan supaya tidak menimbulkan efek merasa lebih nyeri gitu ya. Jadi memang pH si madu ini agak bersifat asam walaupun rasanya manis. Kebalikan dari jeruk nipis, walaupun asam tapi pH-nya basah. Ya. Madu manis tapi pH-nya asam.
Tapi pH si madu asam ini tujuannya untuk apa? Memang bikin agak nyeri, tetapi sangat bagus untuk membunuh kuman penyebab tukak. Itu apa? Hmm. Helicobacter pylori. Jadi tukak lambung ini salah satu kausanya, penyebabnya adalah kuman Helicobacter pylori. Sampai saat ini paling diberikan antibiotik. Kenapa nggak dikasih antibiotik alamiah, yaitu madu? Jadi madu ini malah bagus sebenarnya orang untuk tukak lambung. Cuman memang kadang-kadang menimbulkan efek nyeri saja. Karena tadi asamnya, karena pH-nya asam. Nah, terus gimana nih supaya ada efeknya, tetapi tidak nyeri? Saran saya pakai air atau dicampur dengan makanan. Ya, atau kalau mau bikin apa tuh rebusan temulawak dan kunyit. Dipotong kecil-kecil, direbus, setelah hangat tambahkan madu. Wah, itu sempurna. Jadi temulawak dan kunyit menutupi luka, merangsang regenerasi, madu bagus untuk luka, membunuh Helicobacter pylori. Ada beberapa jurnal yang ternyata bagus, dia bisa menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Kira-kira begitu, Mas Afwan. Baik, ya. Semoga bisa menjawab ini pertanyaan dari pemirsa kita di rumah. Nah, kemudian Dok, ada juga nih pertanyaan yang masuk, Dok. Ini katanya ada saran bahwa ada seorang yang menderita sariawan akut ini, Dok. Sariawannya sudah selalu sering terkena sariawan ini, tidak mengenal waktu. Kemudian disarankan untuk minum madu, Dok. Tapi madunya asli dan harus setengah cangkir ini, Dok. Ini bagaimana ini, Dok? Apakah ini tidak overdosis ini, Dok? Iya, jadi gini, harus dicari dulu penyebab sariawannya dulu, Mas Afwan. Mau secangkir, mau sebotol, mau segentong, gitu. Kalau penyebabnya tidak dicari juga percuma. Sariawan itu penyebabnya banyak, misalnya gigi berlubang. Jadi walaupun madunya banyak, giginya belum ditambal, sama juga bohong. Atau karena amandel, ada infeksi lah intinya, sehingga menimbulkan efek infeksi ke jaringan mukosa, infeksi mau amandel mau apa, atau dari masalah dari defisiensi vitamin, vitamin C, vitamin E, itu defisiensi, itu juga menyebabkan mukosa bermasalah. Atau bisa disebabkan juga karena sakit mahnya, ya, jadi harus diobati dulu. Jadi sariawan itu dampaknya. Terus bagaimana dengan tadi madu? Betul, madu itu tadi ada antibiotik, merangsang apa sih reepitelisasi dari jaringan, mengangkat debris. Gitu. Jadi bagus untuk sariawan daripada obat-obat yang dioleskan yang menimbulkan efek iritasi dan terbakar itu yang sekarang sudah dilarang peredarannya. Yeah. Kenapa nggak pakai madu? Bisa langsung diminum, langsung ditelan, dioleskan, rasanya manis. Ada efek antibiotik alamiahnya, merangsang regenerasi. Jadi betul. Cuman masalahnya satu cangkir, ya, menurut saya juga kebanyakan lah ya. Dok, mungkin ya. cukup caranya begini, 1 sendok teh kayak ngemut permen sambil dioleskan di langit-langitnya, di tempat yang sariawannya. Ya, bisa 5 kali, bisa 10 kali kalau memang diperlukan. Saya punya pasien saya sariawan itu, saya suruh minum atau ngemut permen itu setiap 2 jam sekali. Jadi diambil 1 sendok teh, dimutkan. Ya, 2 jam sekali dimutkan, 2 jam sekali dimutkan. Ada yang parah sampai saya suruh setiap sejam sekali. Ya, selama 3 hari sampai 1 minggu. Sambil lihat penyebabnya apa. Saya periksa mungkin lambungnya, ternyata banyak masalah itu ternyata defisiensi. Beberapa vitamin, salah satu vitamin C. Jadi masyarakat kita ini susah makan buah gitu. Saya nggak tahu kenapa. Harga buah mahal Iya, atau Dok. apa. Sebenarnya sih kalau buah mahal, jeruk mahal, ambillah jeruk nipis di pasar dapat lah. 500 perak yang kecil itu diperes aja satu udah cukup itu untuk kebutuhan vitamin C. Jeruk lemon madu sudah cukup itu untuk vitamin C. Jadi kalau memang karena defisiensi vitamin C ya perbanyaklah vitamin C supaya mukosanya tidak gampang rusak. Tapi kalau penyebabnya dari infeksi, misalnya gigi berlubang atau dia nggak pernah sikat gigi, gitu kan. Jadi mau 1 cangkir pun nggak bisa ya, jagalah kebersihan mulut, intinya begitu. Jadi tergantung penyebabnya kita obati, Mas Afwan. Baik, jadi berarti harus diketahui dulu penyebabnya, Dok ya. Sambil mengetahui penyebabnya, kemudian yang diobati dulu adalah penyebabnya tersebut. Baik, Dok. Kemudian juga ini ada pertanyaan yang masuk, Dok, mengenai kurma ini, Dok. Karena dia nggak suka makan kurma, tetapi kurmanya direndam di air. Ini bagaimana, Dok? Kira-kira? Iya, nabis ya.
Itu pernah Ya, juga ada nabis. hadisnya Ya. tentang nabis. Ya. Boleh, Mm-mm. boleh, tidak masalah. Silakan. Mm-mm. Habis itu air namanya diminum, kurmanya dimakan, boleh. Silakan. Gitu. Ya, Iya, baik, ini tidak mengurangi boleh, boleh. manfaatnya dok ya, tetap Ya, artinya bisa menambah, bisa memberi dan membantu proses penyerapan. begitu. Jadi Baik, silakan itu dikonsumsi karena memang Rasulullah pun juga pernah mengkonsumsi nabis. Ya, kira-kira begitu Mas baik, Afwan. baik. Terima Intinya kasih atas kurma lah jawabannya Mas. dok. Mm. Iya, Ya, intinya ya, mengkonsumsi kurma ini sangat bagus ya dok ya. ya, ya. Baik, kemudian pertanyaan kembali dok, ini yang masuk melalui live streaming kita dok, mengenai bagaimana caranya untuk pengobatan wasir dengan madu ini dok. Wasir, apa bisa? Eh, Penyebab wasir harus kita ketahui bahwa salah satu penyebab wasir itu karena sirkulasi darah di daerah anus yang tidak baik. Ya. Biasanya dimulai dari sering sembelit, atau mungkin ngeden yang berlebihan sehingga menyebabkan tahanan pembuluh darah bari ke atas terhambat sehingga timbullah pembuluh darah yang berkelok-kelok. Ya. Bahasa gampangnya varises tapi di anus lah, kira-kira begitu bahasa gampang. Nah, berarti penyebab yang paling sering karena tadi susah BAB, ngeden saat buang air besar. Berarti langkah konkretnya bagaimana memperlancar buang air besar. Kalau buang air besarnya lancar, tidak terlalu ngeden, mudah-mudahan sih wasir bisa kembali normal, tapi butuh waktu. Nah, madu apakah bisa? Madu memperlancar buang air besar. Jadi hubungannya tidak langsung Mas Afwan. Bukan madunya ke wasirnya, tetapi madunya memperbaiki sirkulasi pencernaan di dalam tubuhnya, sehingga dia akan lancar buang air besarnya. Ketika lancar buang air besarnya, maka diharapkan wasirnya juga membaik. Kalau obat wasir yang memperbaiki elastisitas dinding pembuluh darah itu salah satunya daun ungu. Jadi bisa dioles ataupun bisa diminum. Dia memperbaiki elastisitas dinding pembuluh darah di daerah anus. Jadi pakai daun ungu. Tapi kalau harus dibarengi dengan madu atau dibarengkan dengan lidah buaya. Lidah buaya, madu, dan daun ungu. Baik. Kira-kira gitu. Itu diharapkan untuk bisa mengurangi wasir tadi ya dok ya. Baik. Ya, betul. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok ini dari pemirsa kita di rumah mengenai GERD ini Ustaz, atau luka lambung. Jadi dia sudah puasa selama 14 hari, kemudian hari ke-15 dia sudah tidak berpuasa lagi karena terasa perih. Ada solusi enggak dok untuk pasien seperti ini? Iya, GERD ini adalah asam lambung yang meningkat. Biasanya dipicu oleh lebih dominan karena faktor pikiran. Lebih dominan sebenarnya. Maka itu langkah konkretnya, ya jangan banyak stres lah. Jangan banyak pikiran negatif. Hindari suudzon, hindari pikiran-pikiran negatif. Mulai banyaklah tersenyum, berpikiran positif, husnuzon, tidak iri dengki. Ini Islam mengajarkan semuanya. Dan itu sangat bagus untuk respon tadi. Biasanya tidak hanya stres juga, faktor makanan juga memicu. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya puasa itu bisa jadi obat untuk GERD. Cuman masalahnya bukanya ini loh Mas Afwan, ini yang jadi masalah. Ya. Ini kalau kita lihat nih bukanya pas bulan Ramadan, mohon maaf nih, saya sebutin makanan ya, mudah-mudahan nggak pada ngebayangin aja, ntar ngiler jadinya ya. Biasanya nih ya, biasanya tuh orang minum es apalah, terus kemudian tahu isi plus cabe, paling favorit gitu ya. Terus kolak. Ini kalau kita analisis nih ya, cabe pedas, kolak ada santan, minuman dingin. Itu ternyata memicu asam lambung untuk keluar dalam jumlah yang banyak. Jadi tolong bukanya jangan itu dulu. Boleh itu, tapi jangan itu dulu. Apa pertama kali? Kurma. Kemudian minum air putih. Ya, boleh makan snack, tapi jangan yang tadi. Jangan yang mengandung asam, pedas, santan, susu. Ini jangan dulu nih, supaya tidak merangsang. Jadi buka, azan, makan kurma, minum air putih, snack sedikit, sholat langsung. Kesempatan si lambung biar nggak berat. Jadi jangan makannya banyak, sholatnya nanti-nanti. Itu kasihan itu imamnya itu.
Biasanya kalau nggak di bulan Ramadan itu imam nungguin jamaah gara-gara sibuk pada buka. Biasanya azan komat 10 menit karena berbuka sampai setengah jam gitu ya, karena sibuk makan. Nah, akibatnya lambung menjadi over distensi, mengembang. Akhirnya kalau ibarat balon ditiup itu mengembang, itu kan tipis. Jadi gampang menimbulkan luka. Kira-kira begitu Mas Afwan. Jadi langkah konkretnya seperti itu, perbaiki pikirannya, perhatikan buka puasanya, dan coba ketika berbuka bikin rebusan temulawak dan kunyit ditambah dengan madu. Baik. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya pemirsa kita di rumah. Kemudian ada lagi nih Dok, pertanyaan juga masih seputar madu Dok. Apakah perbedaan madu hitam dan madu biasa ini Dok? Kira-kira untuk di masa pandemi ini yang mana yang bagus dikonsumsi? Ataupun apa resepnya Dok yang cocok untuk dicampur madu dengan herbal lainnya untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Madu hitam, jelas Mas Afwan? Suara saya masih jelas? Ya, jelas. Ya, jelas Dok. Silakan. Baik. Jadi begini Mas Afwan, madu hitam ini pada dasarnya sebenarnya kalau yang benar itu dari jenis sari bunganya, kalau yang benar. Tapi yang berada di masyarakat ini ternyata madu hitam itu madu yang dicampur dengan sambiloto atau brotowali. Nah ini harus waspada ini Mas Afwan, karena kalau kelebihan sambiloto, brotowali menyebabkan gangguan peristaltik usus, terus kemudian efek hipoglikemiknya juga cukup kuat, jadi harus waspada. Saran saya, kalau memang madu hitamnya karena campuran dengan herbal, waspada. Jadi mendingan pakai madu biasa saja dulu yang tidak dicampur. Kalaupun terpaksa pakai herbal, hati-hati penggunaan herbal harus sesuai dengan aturan indikasi dan dosisnya. Karena kalau tidak ada indikasi dan dosisnya, masalah ini konsumsi herbal. Contohnya tadi sambiloto, brotowali, kalau digabungkan itu bikin gula turun, bikin tensi turun. Kalau dia misalnya konsumsi madu hitam, tensinya rendah. Terus kemudian dampaknya apa? Drop itu tensinya. Tensinya drop, gulanya juga bisa. Jadi harus waspada kalau ada madu dicampur dengan herbal. Harus ada indikasi dan harus ada dosis. Jadi saran saya sebaiknya konsumsilah madu biasa saja. Kalaupun mau ditambah herbal silakan dengan herbal yang lain, tapi dengan ada indikasi dan aturan dosis. Kira-kira begitu Mas. Baik. Dan untuk menghadapi masa pandemi COVID seperti ini Dok, jadi kira-kira herbal apa Dok yang bisa dipadukan dengan madu ataupun kurma ataupun makanan ataupun minuman yang direkomendasikan oleh Al-Quran ini Dok? Tadi salah satunya habatus sauda. Habatus sauda itu meningkatkan imun. Ya. Itu herbal-herbalnya. Atau ya kalau masak banyakin bumbu dapur aja lah. Paling mudah begitu deh. Jadi banyakin serai, banyakin mungkin kencur, temulawak, kunyit. Ya. Karena dia meningkatkan respon imun juga. Ya. Itu herbal yang paling mudah lah. Nggak usah nyari-nyari, udah bumbu dapur, gampang. Sama habatus sauda. Baik, dan memang harus diperbanyak bumbu dapurnya dan mengurangi mengurangi konsumsi makanan-makanan yang mungkin mengandung pengawet, pewarna ataupun pemanis ya Dok ya? Ya. Bagaimana Dok? Ya. Baik. Ya, betul Mas Afwan. Baik, ya Dok, ini kita sudah berada di penghujung acara ini Dok. Nah sebelum kita tutup, ini ada nih seperti pekan lalu nih Dok mengenai komunitas sahabat sehat ini Dok. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan kira-kira apa sebenarnya komunitas sahabat sehat ini dan kira-kira bagaimana keuntungan kita bergabung di komunitas sahabat sehat dan bagaimana jika yang berada di luar Pulau Jawa nih Dok yang masih ingin bergabung dengan komunitas sahabat sehat ini. Iya, jadi begini Mas Afwan, bahwa saya ingin mencoba bikin satu komunitas yang terintegrasi. Jadi tujuan saya adalah untuk sosialisasi. Maka itu kenapa adanya komunitas ini diharapkan supaya ilmu ini terintegrate, terstruktur. Maka itu kita bikin satu komunitas. Apa sih keuntungannya bergabung dalam komunitas? Ya kita bisa saling berbagi. Nanti ada konsultasi gitu ya, nanti ada tim dokter kami yang untuk bisa menjawab konsultasi.
dan itu tidak berbayar, ya, gratis. Terus kemudian ada training. Jadi nanti kalau sudah bergabung ke komunitas, nanti ada trainingnya. Trainingnya itu tadi training menjadi dokter di rumah sendiri salah satunya. Ya. Tapi bagaimana mencoba menghidupkan sunnah, terus kemudian ada edukasinya. Nanti mungkin trainingnya dengan online gini juga. Jadi training 1 hari, kita coba bikin step-step atau dibikin berapa hari, tapi dengan durasi waktu tertentu. Itu ada trainingnya. Ya, dan kalau memang nanti butuh madu atau herbal, nah kita juga menyediakan, itu dapat fasilitas untuk bahasa sederhananya diskon lah, ya. Jadi ada fasilitas diskon atau harga khusus buat komunitas sahabat sehat. Jadi konsultasi, training, dan diskon kalau misalnya memang membutuhkan produk-produk suplemen. Kira-kira begitu Mas Ahmad. Baik, untuk yang berada di luar Pulau Jawa ini bisa bergabung juga enggak, Dok? Ini karena sifatnya online, berarti semuanya seluruh dunia bisa bergabung. Semua seluruh dunia, baik ya. Jadi yang dari Sulawesi, yang dari Papua, di seluruh dunia masih bisa bergabung. Silakan, ya? Nanti kalau sudah memenuhi kuota, kita akan training. Ya, training itu selama, kalau dalam tidak masa pandemi itu 1 hari. Tapi karena kita buy online, mungkin materinya saya bikin tiga kali berturut-turut misalnya seperti. Baik, ya. Jadi untuk para pemirsa ini yang ingin bergabung di komunitas Sahabat Sehat, kami informasikan silakan bisa bergabung dengan menghubungi nomor di 0878 6942 3388. Sekali lagi di 0878 6942 3388. Nah, silakan menghubungi nomor ini untuk bergabung di komunitas Sahabat Sehat. Baik, Dok, ini kita sudah berada di penghujung acara, Dok. Bisa diberikan sedikit kesimpulan dari tema kita hari ini, yaitu makanan dan minuman yang direkomendasi di Al-Quran. Baik, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, karena ini Allah yang berbicara, maka kita sebagai hambanya sami'na wa ata'na. Saya dengar, udah jalan. Kalau Allah bilang madu ini syifa, udahlah minum madu. Ya, nggak usah mikir lagi nih palsu apa enggak, ya ribet itu, akhirnya nggak minum madu. Jadi saran saya, rutinkanlah konsumsi madu, ini yang bilang Allah dan Rasulnya, teruslah makanan-makanan yang memang sangat bagus untuk kondisi kesehatan kita. Minyak zaitun, kurma, wahdi, dan khususnya yang dikatakan syifa ini adalah madu. Mungkin itu sebagai closing statement saya, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya dan terima kasih untuk materinya hari ini yang tentunya bisa mengedukasi kita semua yang menyaksikan acara ini, dan tentunya hal ini bisa kita sampaikan sama keluarga kita, rekan-rekan kita, ataupun orang-orang terdekat kita. Terima kasih jazakumullah khairan Dok atas waktunya hari ini. Dan para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siaran ini bisa juga Anda saksikan kembali melalui channel YouTube di Umat TV bagi Anda yang belum sempat menyaksikan untuk hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas seluruh atensi Anda semuanya, dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Dr. Agus yang telah meluangkan waktunya hari ini, kepada para pemirsa yang telah memberikan pertanyaan, dan kepada para kru Umat TV juga yang telah bertugas hari ini. Dan program ini terlaksana atas kerjasama antara Klinik Sehat, Solusi Kesehatan Islami dan Alami, dan Umat TV. Dan acara ini juga didukung oleh Wahda Inspirasi Zakat dan Miss Network. Seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas atensi Anda. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.